Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita berjumpa lagi di pelajaran administrasi pajak. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang surat-surat dalam perpajakan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa sama Steve. Belum mulai, mari kita berdoa. Kita absen dulu ya di sini, sudah lumayan banyak yang masuk. Kelas 11 AK1 dan AK2, Ibu sebutkan saja langsung. M. Rasfil ada? Hadir, Bu. Mutiara Rahma? Hadir, Bu. Kemarin kita belajar tentang surat setoran pajak. Ada yang tahu apa itu surat setoran pajak? Saya, Bu. Ya, apa? Surat setoran pajak? Setoran pajak adalah formulir yang digunakan untuk membayar pajak, Bu. Iya, formulir yang digunakan sebagai bukti kamu telah membayar pajak. Yaitu jangan lupa, kemarin kan kita sudah belajar tentang SSP dan bagaimana SSP itu sekarang sudah terintegrasi secara elektronik, jadi surat setoran elektronik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat ketetapan pajak, surat yang ketiga dalam pajak. Ya. Ibu share screen dulu. Ya. Kita belajar tentang surat ketetapan pajak. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu, di sini ada kompetensi dasarnya, sama seperti kemarin. Oke, kita masuk ke penetapannya dulu. Jadi sebelum belajar tentang surat ketetapan pajak, kalian perlu tahu bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Kalian tahu ajaran apa yang membahas tentang kalau wajib pajak itu menggantungkan pada surat ketetapan pajak dalam membayar pajak? Ajaran apa? Ajaran formil, Bu. Ya, betul. Ajaran formil. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan dikeluarkannya surat ketetapan pajak? Di sini, jadi kalau misalnya kamu sudah membayar atau melaporkan SPT kamu, ya, nanti Dirjen Pajak itu mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar. Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak terutang. Jadi kamu kalau pas melaporkan itu tidak semerta-merta betul hasilnya, ya, itu diperiksa lagi. Kemudian apabila di situ pencatatan kamu itu tidak benar, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, maka ditetapkanlah yang namanya surat ketetapan pajak gitu, ya. Silakan amati gambar berikut. Jadi di sini setelah melakukan pemeriksaan tadi ya, SPT itu bisa kurang bayar tambahan, bisa lebih bayar atau juga nihil gitu ya. Nah, ini pengertiannya. Jadi surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi ingat ya, ada 4. Ada 4 jenis SKP. Ini adalah contoh bentuk SKP, SKPKB ya, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kalian bisa lihat di sini. Ada nomor, masa tahun pajak, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo ini. Ya, jadi SKP ini nanti diperiksa oleh Dirjen Pajak, betul atau salah, ya, sesuai dengan SPT yang kamu bayarkan. Kamu bisa lihat di sini penghasilan kena pajaknya dirinci lagi, PPh ditanggung pemerintah, setoran masa dan tahunan, SPP pokok kurang bayar. Jadi ini dirinci lagi yang berapa yang seharusnya kamu bayarkan begitu. Biar lebih jelasnya, Ibu kasih video dulu ya tentang SKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahu kasus-kasusnya ini apakah masuk ke SKPKB, SKPKBP, SKPLB, atau SKPM. Ya, jadi kamu harus cermati kalau ada kasus yang nanti Ibu berikan. Gitu ya. Untuk selanjutnya, di sini Ibu ada contoh studi kasus, kalian silahkan lihat. Ya, cermati sama kamu di sini. Sebentar. Nah, yang pertama dulu ya, Ibu kasih waktu dulu 10 menit, silakan kalian berdiskusi tentang materi ini ya, tentang studi kasus ini dengan kelompok kamu. Silakan didiskusikan, nanti Ibu akan minta beberapa orang untuk menjelaskan ya. Silakan diskusi dulu. Sudah, waktunya sudah habis, silakan yang pertama dulu ya. Ini kalian silakan analisis surat ketetapan apa yang sesuai dengan kasus ini ya, yang cocok untuk kasus ini. Yang pertama, jumlah pokok pajaknya 12 juta, jumlah kredit pajaknya 10 juta. Berapa jumlah kekurangan pembayaran pajak dulu? Berapa? Sanksi administrasinya 2 juta. SKP apa yang digunakan? Ada yang tahu? SKPBT. SKP KB surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Jadi di sini kamu bayarnya kredit pajaknya hanya 10 juta ya, yang sebenarnya harus 12 juta. Jadi jumlah kekurangan pajaknya kan di sini harusnya 2 juta rupiah ya. Sanksi administrasi 2 juta. Sekarang berapa yang harus dibayarkan? Sebentar, Ibu ini dulu ya. Jadi di sini jumlah pembayaran pajaknya berapa? Kekurangan pembayaran pajak, kamu bayarnya 12 juta. Kamu bayarnya 10 juta. Harusnya 12 juta, berarti kurangnya berapa? 2 juta. Kurangnya berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oke. Sekarang karena kamu dapat sanksi 2 juta, berarti jumlah yang harus dibayar berapa? 4 juta. Jumlah yang dibayar 4 juta. Ya, betul. Jadi SKP-nya tadi SKP KB ya. Ya. Nah, dari penjelasan Ibu, siapa yang mau menyimpulkan untuk materi hari ini? Ya, silakan. Siapa? Jadi kesimpulannya, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKP nihil, atau SKP lebih bayar. Masing-masing jenis memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan kegunaannya. Ya, betul ya. Jadi untuk nanti, untuk materi selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang mencatat, tentang perhitungan PPh, ya. Ini untuk materi selanjutnya, kita nanti belajar tentang perhitungan PPh. Nah, untuk surat-surat dalam perpajakan, materinya sudah cukup sampai di sini. Jadi, kita kemarin sudah belajar tentang SPT, SSP, dan terakhir adalah SKP, surat ketetapan pajak. Nah, semoga bermanfaat buat kalian. Nanti untuk tugasnya, Ibu akan share biasa seperti biasanya di Google Classroom, dan nanti evaluasinya Ibu akan share lewat Google Form ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.